Halo, kembali lagi bersama dengan saya in the web class. Kali ini kita mulai belajar tentang PHP ya. Nah, dalam belajar PHP ini membuat web dinamis, kita perlu tahu dulu aturan-aturan dasar bermain untuk menggunakan PHP ini. Untuk awal, saya akan men-sharingkan apa yang dimaksud dengan variabel dan apa itu konstanta. Maka saya akan membuat file baru PHP di sini. Kita buat namanya adalah variabel underscore konstanta ya. Pastikan Anda men-save file PHP Anda di dalam htdocs ya. Saya ingatkan di dalam XMPP htdocs Anda men-save semua file Anda di situ supaya XMPP Anda bisa memproses file Anda, PHP Anda bisa diproses, bisa dirender ke dalam browser supaya jadi HTML. Kita finish. Oke. Konstanta dan variabel adalah suatu objek yang memiliki nama dan memiliki value. Value adalah nilainya, bisa berupa teks, bisa berupa kumpulan data atau array, bisa berupa nilai atau angka, dan memiliki memiliki nama. Nah, nama ini fungsinya kita memanggil. Kita memanggil variabel itu dengan cara memanggil namanya. Contoh di sini untuk kita mulai dari variabel ya. Dalam penulisan variabel kita mulai dengan tanda dolar ya. Dan kita nulis variabel kita namanya mau apa. Contoh di sini adalah saya berikan namanya adalah nama karena saya ingin memasukkan nilai di dalam variabel ini adalah nama saya yaitu white links. Nah, dalam penulisan nilai untuk sebuah variabel ya, ini nilainya adalah ini, kita perlu memasukkannya ke dalam suatu kutip. Bisa kutip satu seperti ini ya, di dalam kutip satu dan juga bisa di dalam kutip 2 sama aja. Untuk inisialisasi sama aja. Perbedaan kutip 1 dan kutip 2 hanya akan berbeda nanti saat kita memanggil nama ini menggunakan kutip 1 atau kutip 2. Nanti bedanya jadi di printnya bukan di inisialisasinya. Jadi ini sama aja, bisa pakai yang kutip 1 maupun kutip 2. Dan jangan lupa selalu akhiri dengan tanda titik koma seperti itu. Lalu kita buat variabel kedua. Namanya umur. Dia memiliki nilai angka karena umur angka kan. Nah, untuk angka Anda bisa langsung menuliskan angkanya tanpa perlu pakai kutip seperti ini. Boleh pakai kutip juga boleh, tapi nanti akan diproses sebagai teks bukan sebagai angka. Nah, kalau Anda ingin sebagai angka, jadi jangan pakai kutip. Lalu ada juga misalkan variabel lain lokasi. Lokasi. Nilainya adalah tempat saya tinggal, yaitu Jakarta. Kembali, kalau ingin memberikan nilai teks, Anda gunakan kutip. Oke, jika kita save ini, ya, variabel konstanta kita save, dan kita buka di browser, sorry, kita refresh sebentar, variabel konstanta ya, kita buka. Nah, nggak akan terjadi apa-apa di sini. Oke, nggak akan terjadi apa-apa. Karena memang kita belum memerintahkan PHP untuk memprint variabel tersebut atau ingin menampilkannya. Nah, untuk menampilkan variabel-variabel ini, kita perlu perintah yang seperti kita lakukan di Hello World, yaitu echo. Echo. Nah, echo untuk memprint sebuah variabel, kita nggak perlu lagi pakai kutip seperti ini. Jadi kalau gini salah, ya. Jika Anda ingin seperti itu gunakan kutip 2. Nah, ini bedanya kutip 1 dan kutip 2 ya. Jadi nanti saya akan jelaskan hal ini nanti di video-video selanjutnya. Intinya untuk memprint sebuah variabel, Anda langsung panggil aja echo apa? Echo nama. Kita akhiri dengan titik koma, kita save dan kita buka di browser dan dia akan keluar nama kita ya. Kalau kita echo-nya umur, maka yang keluar adalah angka 26. Oke? Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan antara teks langsung yang kita ekokan dengan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas. Caranya dengan menggabungkannya dengan menggunakan titik. Kalau dalam echo ya. Jadi, contoh di sini saya akan buat teks nama saya titik 2
ya. Saya ingin menuliskan nama saya, jadi kita akhiri dengan titik di sini dan kita akhiri dengan kutip ya nama saya karena ini teks langsungnya di sini. Lalu kita manggil variabel kita, tapi digabung dengan tanda titik. Titik ini kayak nggak beda plus lah gitu. Jadi variabel ini digabungkan dengan variabel nama. Ya, gitu. Tapi di PHP harus pakai titik. Oke, kita save. Nah, perhatikan titik koma di sini kita lakukan di belakang ya, bukan di tengah-tengah sini karena ini adalah satu perintah. Kita ingin memprintkan ini semua gitu, intinya gitu. Nama saya adalah nama yaitu white links. Nah, kalau kita save, hasilnya adalah seperti ini. Oke, sepertinya salah ya, titik spasinya harusnya di belakang titik 2. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita ingin echo lagi. Tapi yang kali ini umur. Umur saya adalah umur. Maka tampilannya seperti ini. Nah, sama seperti HTML, di PHP tidak mengenal white space. Tidak mengacuhkan adanya white space. Jadi, ini dianggap satu baris karena Anda tidak menyuruh PHP untuk echonya pindah baris. Nah, di PHP untuk pindah baris bisa pakai namanya /n atau new line. Tapi kita juga bisa menuliskan kode HTML di dalam PHP. Caranya yaitu kita masukkan ke dalam kutip. Jadi setelah kita nulis ini, kita tambahkan teks lagi, yaitu ya sama, kita tambahkan titik lagi dan kita pakai kutip lagi. Kita tulis breakline kita yaitu adalah buka BR. Seperti itu. Nah, jadi disinilah mulai terlihat bahwa PHP dapat menggenerate sebuah HTML code. Nah, HTML code yang ingin digenerate oleh PHP harus dimasukkan ke dalam echo, harus diprint melalui echo dan menggunakan kutip ini. Kita save. Barulah dia akan turun. Nah, jika kita lihat page source kita, terlihat bahwa PHP kita nggak terlihat ya, coding PHP-nya seperti kemarin juga. PHP kita codingnya nggak terlihat, tapi di sini ada elemen HTML BR. Oke, makanya dia bisa turun. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita tambahkan BR juga karena kita ingin buat spasi lagi. Oke, di kali ini saya tinggal di tanda petik. Lalu ini namanya lokasi. Kita save. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan variabel seperti itu. Nah, mungkin Anda bingung sih, kenapa sih kita mau print nama aja harus kita inisialisasikan dulu di atas. Nah, jika Anda memang fungsinya hanya ingin menulis begini, memang akan sangat tidak masuk akal kalau ini harus kita inisialisasikan dulu di atas. Kenapa kita nggak langsung print aja nama saya white links dalam tanda kutip semua. Betul. Jadi, seperti lagi saya katakan, kita mengenal prinsipnya dulu variabel. Fungsinya kenapa kita tampung dulu ke dalam suatu variabel ini akan terlihat nanti di video-video selanjutnya. Nah, tentang variabel ini ada beberapa aturan. Yang pertama adalah kita tidak boleh menggunakan tanda angka untuk permulaan nama variabel. Contohnya di sini satu nama. Nah, ini nggak boleh. Nah, seperti yang di NetBeans ini juga langsung keluar nih tandanya. Jadi nggak boleh variabel itu depannya adalah angka 0, 1 ya. Dan nggak boleh juga tanda baca seperti tanda tanya atau titik atau slash gini nggak boleh. Tanda petik malah nggak boleh ya. Jadi harus langsung teks. Di tengah-tengah sini ada angka boleh, tapi tetap nggak boleh ada tanda baca. Oke? Tanda seperti ini nggak boleh, semua nggak boleh. Harus hanya teks dan angka, dan tapi angkanya nggak boleh taruh paling depan. Lalu variabel ini juga case sensitif. Jika saya ubah nama saya n-nya huruf besar, maka yang di sini nggak akan nampak nih. Kita panggil variabel nama. Variabel nama apa? Si PHP nggak tahu karena di atas kita namanya n-nya besar.
Nah, sedangkan kita manggilnya n-nya kecil, jadi dia nggak kenal. Tapi kalau ini kita ubah jadi n besar juga, baru dia kenal. Oh, nama yang n-nya besar, barulah dia tercetak white links. Oke, lalu juga eh, boleh menggunakan underscore ya. Kalau variabel boleh pakai underscore karena underscore bukan tanda baca. Dan tidak boleh juga menggunakan nama function di PHP. Function di PHP itu umumnya berbahasa Inggris. Jadi jika Anda ingin amannya, jika Anda nggak hafal semua function-function di PHP, gunakanlah bahasa Indonesia untuk variabel Anda itu amannya. Udah pasti bener deh. Nah, ini tentang variabel. Variabel itu namanya bisa kita ganti-ganti. Kalau misalkan di sini kita tulis nama adalah lunar karena barusan adalah tahun baru Cina. Lalu kita print lagi di bawah echo nama ya. Maka yang pertama white links, yang kedua lunar. Karena nilai white links dengan kita menginisialisasikan ini, nama white links jadi ketumpuk dengan nama lunar. Nah, berbeda dengan konstanta. Nah, sekarang kita masuk konstanta. Konstanta adalah suatu nilai variabel yang nilainya sekali diisi nggak bisa diubah-ubah. Nah, umumnya konstanta ini dituliskan di awal-awal. Umumnya, tapi bisa Anda tuliskan di akhir-akhir nggak masalah. Nah, untuk menuliskan konstanta, kita tulis namanya define. Ini adalah salah satu function di PHP, define ya. Pakai kurung bulat seperti ini ya. Lalu ada dua parameter di dalamnya, yaitu semuanya menggunakan titik koma kutip ya, kutip seperti ini. Dan di tengah-tengah memisahnya adalah tanda koma. Yang pertama adalah namanya. Contoh di sini adalah nama seperti itu. Dan variabelnya apa? Isinya white links. Ya, akhiri dengan titik koma. Nah, untuk konstanta biasakan gunakan huruf kapital semua. Ini umumnya emang seorang seperti itu. Jadi ini sudah bahasa universal lah untuk mendefinisikan mendefine atau mengkonstatakan sebuah variabel, kita gunakan huruf besar semua. Dan untuk memprint ini, bedakan dengan variabel kita pakai $sign. Untuk memprint nama kita nggak usah pakai $sign, tapi langsung kita panggil aja namanya. Contohnya di sini echo nama seperti itu. Ya, jadi nggak usah pakai $sign. Jadi kalau ini kita hapus, ya kita save, kita buka, maka dia akan ketulis white links karena nama adalah suatu konstanta di define di sini yang isinya white links. Nah, jika saya define ulang di bawah, nama sekarang diubah jadi lunar. Ini akan menghasilkan suatu error. Kita save ya, dan kita print echo lagi namanya. Nah, dia tetap white links karena seperti kata-kata, sekali dia sudah terdefine, dia nggak bisa ditumpuk. Nah, ini fungsinya penting untuk variabel-variabel yang kita nggak ingin ubah-ubah. Contohnya seperti koneksi ke database atau nama daripada website kita. Nggak mungkin dong kita ubah-ubah kalau kita website M1 gitu kan. Jadi untuk menghindari adanya ketidaksengajaan suatu variabel namanya diganti, kita mendefine sebuah variabel menjadi sebuah konstanta. Oke, tentang konstanta dan variabel sepertinya cukup sampai itu saja. Untuk video selanjutnya kita akan bahas aturan-aturan lain dasar di PHP. Terima kasih.